Banyak pertanyaan, apakah BPNT dicairkan melalui pos, apakah BPNT melalui Himbara, karena informasi yang sudah beredar itu sangat luas sekali dan pada saat ini menimbulkan kebingungan di tengah-tengah para masyarakat dan para keluarga penerima manfaat. Dan untuk BPNT sendiri itu nantinya akan dicairkan secara tunai karena ditransfer ke rekening KPM. Dan e-warung itu tidak dilibatkan, artinya program e-warung itu tidak ada lagi untuk tahun 2023. Mungkin pada saat ini menimbulkan kekecewaan bagi para pemilik e-warung. Apa sih sebenarnya dasar dari kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial ini dalam menghapus program e-warung? Mari saksikan penjelasan di video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AJK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan segala aktivitas. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang perkembangan BPNT untuk yang dicairkan melalui Himbara dan juga PT Pos Indonesia, di mana untuk pencairan melalui PT Pos itu sendiri itu sudah ada surat resminya dari Kementerian Sosial untuk alokasi Januari, Februari, Maret dan disalurkan di 83 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Dan hal tersebut juga sudah sinkron dengan yang sudah tampil dan tertera melalui aplikasi SysNG. Sementara untuk 431 kabupaten kota itu nantinya akan dicairkan melalui Himbara. Dan hal tersebut juga sudah terkonfirmasi melalui pengecekan melalui aplikasi SysNG. Sedangkan untuk melalui Himbara ini sendiri, itu nantinya akan dicairkan untuk alokasi Januari, Februari, ataupun untuk selama 2 bulan. Nah, mungkin pada saat ini banyak para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat yang masih bingung dengan informasi-informasi yang sudah didapatkan ataupun informasi-informasi yang berkembang. Dan sementara sendiri untuk pencairan melalui Himbara itu sudah ada surat resmi dari Ibu Menteri Sosial pada tanggal 24 Februari yang ditujukan kepada Direktur Utama Himbara seperti Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Syariah Indonesia untuk wilayah Aceh, bahwasanya untuk pencairan BPNT nantinya melalui Himbara itu dicairkan melalui tunai karena dicairkan ke rekening para KPM dan tidak lagi melalui e-warung. Nah, hal tersebut mungkin menjadi sebuah kabar yang kurang menggembirakan bagi para e-warung yang selama hari ini terlibat di dalam penyaluran BPNT untuk yang disalurkan melalui Himbara. Nah, tetapi memang kebijakan yang diambil Ibu Menteri Sosial ini adalah sebuah kebijakan yang berdasarkan dari hasil pemantauan, berdasarkan hasil monitoring dan rekomendasi. Dan para pemirsa, pada saat ini nanti saya akan menyampaikan, menampilkan tentang apa sih sebenarnya rekomendasi dari Komisi 8 DPR RI yang mendasari Ibu Menteri Sosial untuk mencairkan BPNT melalui Himbara, tidak lagi melalui e-warung. Nah, saya akan menampilkan dan juga saya akan tampilkan pernyataan resmi Ibu Menteri Sosial terkait dengan penyaluran BPNT melalui Himbara yang tidak lagi memakai e-warung karena ditransfer langsung ke rekening KPM dan itu bisa diambil KPM di ATM bank. Sebelum saya menampilkan isi dari rapat dengar pendapat Komisi 8 DPR RI dengan Ibu Menteri Sosial dan juga pernyataan Ibu Menteri Sosial terkait hal tersebut kepada para pemirsa yang pertama kali ataupun yang belum melakukan like, subscribe, dan share channel saya ini, mohon dukungannya agar saya bisa terus menyapa dan menyampaikan informasi-informasi penting, terpercaya, dan informasi akurat tentang penyaluran bantuan sosial dan informasi-informasi penting lainnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Mari kita saksikan video berikut ini untuk lebih jelas informasinya. Dan berikutnya menurut pendapat kami, apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Mensos, bahwa banyak penyimpangan yang terjadi di antara Bank Himbara dan KPM. Saya mungkin nanti akan menyerahkan secara resmi dari fraksi PDI Perjuangan catatannya, karena menteri ini kan menteri dari PDI Perjuangan, untuk memperbaikan catatan saja, bahwa apa yang tadi Ibu sampaikan, program e-wallet ini sudah sangat tidak baik, Bu.
Karena e-wallet ini kan mirip seperti hanya e-money, e-warung. Program kartunya ini kan e-wallet, bukan ATM. Nah, inilah yang akhirnya menjadi bancakannya oknum-oknum yang ada yang tadi Ibu sampaikan di bank-bank himbara. Kenapa akhirnya kartu-kartu itu ditahan oleh mereka? Bahkan banyak oknum-oknum yang namanya e-warung tadi menyimpan e-wallet para KPM. Pada saat proses pencairan, e-wallet itu mereka cairkan, baru uangnya diserahkan kepada KPM. Nah, itu yang membuat saya berpikir tadi yang disampaikan oleh Ibu Menteri, kenapa Bank Himbara harus dievaluasi? Karena kalau bentuknya e-wallet bukan ATM, itu tidak bisa dilihat di bank ATM. Ada berapa uang yang tersisa di ATM saya, di e-wallet saya. Tapi kalau bentuknya ATM, yang namanya KPM, dia bisa melihat ada berapa saldo di ATM saya dari KPM PKH maupun BPNT. Nah, ini salah satu bentuk transparansi, salah satu bentuk pengawasan yang bisa dilakukan oleh masing-masing KPM terhadap penerima bansos tadi. 6. Komisi 8 meminta Menteri Sosial agar menindaklanjuti pandangan dan pendapat pimpinan dan anggota Komisi 8 sebagai berikut. Ini apa masih depan? Oke, saya baca dulu ya. Program e-warung perlu dievaluasi karena menjadi bancakan oknum-oknum yang memanfaatkan dana bantuan untuk keluarga penerima manfaat. Iya, e-warung kan udah nggak ada lagi kan? Udah nggak ada kan, Bu ya? Masih ada. Masih ada. Oh. Kalau pakai lewat bank himbara ada warung. Tapi kemarin nggak ada itu karena lewat PT Pos. Ya, jadi kalau dia nanti uang, makanya dia hidup lagi nanti. Karena kalau lewat bank dia lewat warung. Iya. Oke, jadi ini masih relevan ya kita cantumkan. Oke. Kami bersama Kementerian BUMN, ini Pak Wamen BUMN, beserta Bank dan PT POS untuk penyaluran nanti apabila karena banyak PM yang memang dia lokasinya jauh dari bank atau sudah lansia atau disable, maka sampai berapa hari mereka tidak mengambil, maka itu penyalurannya akan dilewatkan melalui PT Pos. Jadi kami sudah menyepakati itu. Jadi yang semula di bank, kalau tidak diambil dalam beberapa waktu nanti kita sepakati, maka penyalurannya itu diserahkan ke PT Pos. Jadi ini masalah bantuan sosial PKH dan BPNT. Nah, yang kedua, penyaluran BPNT itu kita sepakati dalam bentuk uang. Kita tidak menggunakan e-warung lagi. Ini menyikapi dari Perpres nomor 63 tahun 2017 ya. 2017 itu bahwa boleh penarikan tunai atau barang. Nah, karena itu kita menyepakati penyalurannya tunai. Karena itu kita tidak gunakan e-warung lagi dengan bank dan dengan bank langsung. Nah, kemudian yang ketiga lewat ATM, pengambilannya bisa lewat ATM atau ke bank langsung. Jadi tidak melalui e-warung lagi. Hal ini sesuai tadi Perpres dan sesuai rekomendasi dari Komisi 8 karena banyaknya penyimpangan saat itu, maka kemudian kita tidak melewatkan itu. Bahwa setelah kita mengevaluasi perjalanan dari PKH selama 4 tahun terakhir, memang banyak daerah terluar dan masyarakat yang jauh daripada perkotaan ini itu efektif dikelola dengan PT Pos. Karena PT Pos jangkauannya bisa door to door ke rumah. Yang kedua tadi untuk yang BPNT kita harapkan memang dengan menggunakan cash ini masyarakat lebih mudah untuk membelanjakan dan bisa langsung memfasilitasi pencairan cashnya sehingga tidak perlu nanti masyarakat harus mencari lokasi untuk menukar dengan cara pokoknya. Ini sesuai tadi Bu sampaikan sesuai Perpres dan ini diharapkan masyarakat lebih cepat untuk bisa Ya, itu tadi isi dari rapat dengar pendapat pada tanggal 8 Februari yang lalu
Ibu Menteri Sosial dengan Komisi 8 DPR RI, di mana untuk hasil dari RDP tersebut menimbulkan rekomendasi dari Komisi 8 DPR RI agar Ibu Menteri Sosial mengevaluasi e-warung karena menjadi bancakan oleh oknum-oknum yang sangat merugikan para keluarga penerima manfaat. Dan hal tersebutlah yang mendasari Ibu Menteri Sosial pada saat ini nantinya menyalurkan BPNT itu tidak lagi melalui warung, tetapi KPM bisa mengambilnya langsung ke ATM karena ditransfer ke rekeningnya. Dan juga Ibu Menteri Sosial juga sudah menyampaikan pernyataannya secara resmi terkait hal tersebut. Nah, hal tersebut pastinya pada saat ini cukup menggembirakan bagi para keluarga penerima manfaat dan kepada e-warung. Hal tersebut adalah sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Ibu Menteri Sosial untuk perubahan-perubahan agar program-program ini bisa berjalan sebagaimana mestinya dan menghilangkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan dana KPM yang disalurkan melalui e-warung. Semoga hasil dari kebijakan ini nantinya bisa menjadi sebuah kebijakan yang betul-betul nantinya itu membuat program BPNT ini bisa menjadi program yang tepat sasaran dan bisa menjadi lebih baik. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi dan informasi yang bermanfaat bagi para pemirsa dan yang selama hari ini masih mengalami kebingungan. Dan untuk pencairan sendiri sudah terpantau dan juga sudah ada surat resmi khusus untuk di PT Pos Indonesia, sudah diproses dan sudah SP2D oleh Kementerian Sosial ke PT Pos Indonesia. Sedangkan untuk melalui Himbara sudah terpantau SP2D di SISNG. Dan pastinya itu tidak lama lagi akan segera dicairkan ke rekening masing-masing KPM. Ya, pemirsa yang menyaksikan channel saya ini, sekali lagi mohon dukungannya agar saya bisa terus menyapa dan menyampaikan informasi dengan cara melakukan like, subscribe, dan share agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyapa dan menyampaikan informasi-informasi penting, terpercaya, akurat tentang program-program bantuan sosial dan informasi lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.